Siap, siap. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Kepada seluruh peserta kajian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para akhwat, para ummahat, dan ada ikhwannya enggak ya? Ya siapapun lah yang hadir, insyaallah mudah-mudahan forum kita, majelis kita pada malam hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan bisa jadi manfaat untuk saya pribadi dan untuk teman-teman juga semuanya di dunia dan di akhirat. Insyaallah, Allahumma amin. Baik, amanah yang disampaikan kepada saya tadi ya kurang lebih bukan wanita biasa ya. Ini saya agak ganti sedikit ini. Untuk judulnya saya fokus langsung menyebut ibu sebagai wanita yang luar biasa. Ibu sebagai wanita yang luar biasa. Tadi kita sudah mendengarkan juga ya ayat suci Al-Qur'an yang dibacakan ya terkait dengan keutamaan, kemuliaan, perjuangan, peran dan fungsi dari seorang ibu. Nah, tantangan yang sangat besar yang ada di pundak seorang ibu, tantangan untuk para akhwat ya, yang mana banyak pendapat yang mengatakan bahwa jatuhnya, bangunnya sebuah peradaban itu tergantung dari wanita. Ya, jatuhnya peradaban, hancurnya peradaban itu tergantung dari wanita. Ya, sampai di dunia Arab itu terkenal ya seruan apa itu yang sering dijadikan pepatah itu madrasatil ula ya, bahwa perempuan atau ibu itu adalah madrasah yang pertama. Ya, saya pernah bawakan kajian khusus yang mengkritisi ungkapan ini secara konsep ya. Jadi spiritnya sebetulnya spirit bagus, cuma secara konsep perlu diluruskan. Tapi kita tidak akan bahas itu ya. Itu peran tambahan ya. Peran tambahan bagi seorang ibu itu ibu menjadi madrasah. Ya, ketika si ibu mampu atau kita sebagai seorang perempuan sudah menjadi ibu dan mampu untuk menjadi madrasah itu keutamaan yang luar biasa, ya. Tambahan yang sangat luar biasa yang merupakan posisi atau derajat yang sangat tinggi ya. Kalau itu wanita sangat luar biasa ya. Nah, sekarang kita bahas ibunya saja ya. Ibu yang biasa-biasa saja tapi dia termasuk yang luar biasa juga. Nah, agak beda ya. Jadi yang tadi sangat luar biasa tapi jadi ibunya saja ya. Sekedar jadi ibu saja itu sudah sudah luar biasa ya. Sudah luar biasa. Karena apa? Karena ada hal-hal yang dia lakukan itu tidak dilakukan oleh semua wanita. Ya, jadi teman-teman di sini, teman-teman akhwat kan nanti alurnya begini ya. Dia sebagai seorang anak perempuan berbakti kepada orang tua gitu ya, secara umum berbakti kepada seorang orang tua. Nanti kita juga bahas tentang konsep bakti ini di kajian malam ini. Kemudian nanti setelah itu menjadi seorang istri gitu ya, kurang lebih secara umum seperti itu, jadi seorang istri. Setelah itu menjadi seorang ibu ya, posisinya. Nah, ibu ini nanti posisinya ibu yang mendapatkan bakti. Tapi mendapatkan bakti ini karena kemuliaannya, tapi tidak sembarangan ya, tidak serta-merta dia bisa langsung mendapatkan bakti saja. Nah, gitu. Jadi di sini saya akan mencoba mendudukkan posisi yang pertama, posisi ibu sebagai makhluk yang mulia, yang dalam hal ini kita semua diposisikan sebagai anak dulu ya. Kita semua memiliki seorang ibu ya, baik yang masih hidup maupun yang sudah pindah alam ya. Mudah-mudahan juga
hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi posisinya itu ya, pertama kita sebagai orang yang memiliki ibu, kita pandang ibu sebagai wanita yang luar biasa. Kemudian nanti kita berusaha untuk menjadi ibu, ya, berusaha untuk menjadi ibu yang itu tidak mudah, ya, itu tidak mudah. Nah, di sini ada beberapa ayat dan hadis yang sempat saya kumpulkan, ya, di samping ayat yang tadi sudah dibacakan oleh qari'ah kita. Di sini saya bacakan ini agak ini ya, PowerPoint ini saya salah milih layar ini warna. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan akhir ayat. Saya tidak bacakan semuanya, nanti ada banyak ayatnya. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada al-walidain. Nah, di sini kedua orang tua, ya, kedua orang tua. Tapi langsung diterjemahkan ibu dan bapak. Artinya orang tua itu selalu ada dua. Ya, orang tua itu selalu ada dua, ada ibu, ada bapak. Nah, kadang-kadang kita secara umum tidak membedakan, ya. Kita tidak membedakan bakti kita, ya. Kita tidak membedakan bakti kita tidak membeda-bedakan kemuliaan antara ibu dan bapak kita, ya. Meskipun keduanya memiliki spesifikasi, ya. Memiliki fungsi-fungsi khusus, memiliki peran-peran khusus yang berbeda, ya, antara yang satu dengan yang lain. Ya, nanti di sini kita perjelas gitu ya, kita perjelas. Jadi ada orang tua itu ada dua, dua-duanya harus dihormati, dua-duanya harus dimuliakan, tapi nanti ada perbedaannya. Nah, kita akan membahas atau mengupas lebih dalam posisi sebagai ibunya. Nah, di sini ada Quran surat, nggak tercantum lagi ayatnya. Kayaknya ini fontnya ya, warnanya tadi belum lupa diganti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wakhfid lahuma janahad zulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, ini doa yang biasa kita lantunkan ya, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Di sini ada konsep yang sangat mendalam, sangat luas. Saya juga menjadikan salah satu landasan dari ilmu saya, ilmu pengasuhan yang saya rumuskan itu dari ayat ini awalnya, ya, dari Robbirhamhuma kama robbayani shaghira, itu sama seperti kama robbayani shaghira yang ada di, kalau nggak salah ada juga di ayat yang lain ya. Jadi sebagaimana mereka mengasuh. Nah, di sini kadang-kadang diartikan mendidik. Nah, di sini saya koreksi ya. Wahai Robku, sayangilah, itu berikanlah rahman dan rohimu kepada kedua orang tuaku karena mereka telah mengasuhku. Ya, kalau mau diterjemahkan dari bahasa Arabnya, telah mentarbiyahku. Cuma kadang-kadang di bahasa Indonesia itu mendidik, sehingga nanti akan tertukar ini dengan peran guru, peran sekolah, dan lain-lainnya, peran ustadz juga ya. Nah, di sini akan spesifik sekali bahwa ini adalah konsep pengasuhan dalam tanda kutip lagi, konsep untuk membesarkan. Jadi menyayangi ketika sewaktu kecil, kemudian dari proses pengasuhannya, dari proses membesarkannya orang tua kepada anak, itulah yang dijadikan dalil atau dijadikan di sini apa ya namanya, posisi tawar untuk barter gitu ya, untuk bertukar dengan kasih sayang Allah di hari akhir. Ya, di akhirat itu seorang anak mengharapkan kasih sayang Tuhannya itu agar diberikan kepada orang tuanya seperti orang tuanya yang telah menyayangi dia. Gitu ya. Jadi karena sayang di sini. Nah, sayangnya apa nih? Kadang-kadang gini, mohon maaf ya, buat teman-teman yang mengalami misalkan ada keluarga yang kurang harmonis atau yang kurang yang tidak sempat mendapatkan atau lupa atau tidak sempat mengingat kasih sayang di waktu kecilnya, atau kita merasa ada rasa orang tua kita tuh kayak nggak sayang. Nah, di sini makanya ini spesifik, ini
mengasuh di waktu kecil. Ya, mengasuh di waktu kecil ini konsep ibu nanti akan sangat spesifik sekali ya, tertuju pada beberapa aktivitas yang nanti akan disebutkan. Ya, nanti akan disebutkan di ayat Al-Qur'an dan di hadis-hadis. Gitu ya. Jadi untuk yang merasa ibunya nggak sayang atau orang tuanya nggak sayang, ditahan dulu ya. Ditahan dulu, nanti akan ada penjelasannya. Nah, di sini ada beberapa hadis ya, untuk menunjukkan keutamaan orang tua ya, masih pembahasannya masih orang tua ya. Nanti setelah ini baru kita spesifik ke ibu. Nah, di sini saya bacakan dulu, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwa sesungguhnya telah datang seorang laki-laki kepada Nabi meminta izin, Allahumma shalli wa sallam, kepadanya agar diperbolehkan ikut berperang bersamanya. Lalu Nabi SAW bersabda, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Nah, ada redaksi lain yang di hadis yang saya pernah baca juga, apakah ibumu masih hidup? Gitu. Jadi ada, nggak tahu ini satu kejadian atau kejadian yang beda. Ya, ada riwayat yang lain. Anak laki-laki itu menjawab, ya. Maka Nabi bersabda, berjihadlah kamu dengan berbakti kepada kedua orang tuamu. Ya, atau ada yang orang tuamu lebih membutuhkanmu, gitu ya. Ada yang seperti itu redaksinya. Jadi ada banyak. Kemudian di sini ada yang spesifik terhadap belum spesifik ya, masih kedua orang tua semua. Seorang anak belumlah dianggap membalas jasa kedua ibu bapaknya, kecuali apabila dia menemukan mereka dalam keadaan menjadi budak, kemudian menebus mereka dan memerdekakannya. Nah, ini karena memerdekakan budak itu berarti membebaskan ya dari ketertindasan, dan menganggap ini permisalan ya, balas jasa, meskipun tidak mungkin terbalas betul-betul terbalas. Karena antara hidup dan mati dengan perbudakan itu sama-sama besar, cuma hidup dan mati itu nggak bisa dibandingkan ya. Ya, kita menukar hidup kita dengan orang tua itu tidak bisa dengan membeli mereka ketika mereka dalam perbudakan. Karena hidup tetap hidup ya, cuma artinya dalam perbudakan kan nggak selalu jelek ya, nggak selalu jelek. Kalau tuannya orang baik-baik kan tentu dia akan dimuliakan juga ya, sebagai manusia. Artinya membebaskan budak dari sini masih perlu konteks, ya, masih perlu konteks. Kemudian yang berikutnya ini ada Abdullah bin Ibnu Mas'ud ya. Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, amal manakah yang paling dicintai Allah dan Rasulnya? Rasulullah menjawab, melakukan sholat pada waktunya. Kemudian saya bertanya, kemudian amal apa lagi? Rasul menjawab, berbuat baik kepada kedua orang tua, kepada ibu bapak. Nah, jadi sholat kemudian disetarakan atau diikuti dengan bakti atau berbuat baik ya, ihsan kepada kedua orang tua ya, berbuat baik kepada orang tua. Ada lagi hadis yang menceritakan tentang dosa besar, yaitu syirik, kemudian durhaka kepada orang tua. Nah, ini agak-agak mirip ya, antara tauhid ya dan birrul walidain itu erat gitu ya, sangat nempel. Jadi kalau ada orang yang ngaku bertauhid ya, atau beragama Islam, katanya akidahnya benar gitu ya, akidahnya sahih misalkan, tapi ternyata tidak berbuat baik kepada orang tua, nah itu berarti tidak memahami konsep talazum dalam Islam, konsep keterkaitan yang sangat erat antara satu amalan, satu keyakinan, satu pedoman dengan pedoman yang lain. Nah, itu ya. Jadi ini posisi agungnya birrul walidain ya, berbakti atau berbuat ihsan kepada orang tua. Nah, ini juga yang sudah kita kenal ya, dalam pepatah bahasa Indonesia juga kayaknya udah sering ya. Surga di bawah telapak kaki ibu gitu ya. Surga ada di bawah telapak kaki ibu. Jadi kalau di sini, ini yang yang ingin berperang ya. Yang ingin berperang kemudian apa ini? Berperang kemudian ternyata suruh merawat ibu ya, karena surga itu untuk orang-orang yang berjihad itu punya pegangan sendiri ya. Surga itu di bawah kilatan pedang. Ada lagi rezeki seorang itu ada di bawah pedangnya. Nah, tapi ketika
ada orang yang pengen berjihad ya, memegang dalil atau keyakinan bahwa surga itu ada di bawah kilatan pedang, ternyata surga itu ada di telapak kaki ibunya gitu ya. Nah, kemudian juga dikaitkan dengan keridhaan Allah. Ya, di sini ada beberapa redaksi yang sempat saya catat, coba. Oh, ini riwayatnya ada ya, riwayat Imam Tirmizi ya. Ridho Allah terdapat pada ridho orang tua. Ya, kemudian kemurkaannya juga. Jadi ini konsep talazum ya. Buat teman-teman harus diingat bahwa ada integritas. Ya, ada integritas konsep ya antara birrul walidain dengan tauhidullah. Ya, antara takwa kepada Allah dengan hormat dan patuh kepada orang tua. Ya. Bahkan kalau saya di ilmu pengasuhan menjelaskan bahwa yang pertama itu taat kepada orang tua sebelum taat kepada Allah. Nah, ini untuk posisi ya, untuk posisi nanti penjelasannya cuma agak panjang ya. Jadi posisinya taat kepada orang tua dulu karena kita yang pertama sebagai seorang manusia pertama kali kita kenal itu adalah kita mengenal orang tua kita. Setelah itu orang tua mengenalkan kita kepada Allah. Nah, baru kita taat kepada Allah. Gitu ya. Jadi posisinya bahkan bisa di satu sisi dia bisa lebih diunggulkan dalam konteks kalau saya menyebutnya yang pertama kali kita taati itu orang tua. Tapi yang paling utama, jadi yang pertama dengan yang utama beda ya. Yang paling utama itu taat kepada Allah, artinya lebih agung, lebih unggul. Ya. Tapi secara urutan, secara kronologis yang pertama itu orang tua dulu. Itu pembahasannya di tempat lain ya, ada beberapa yang sudah sempat dikaji. Nah, sekarang kita ingin membedakan antara ibu, memahami konsep ibu ya, dengan selain ibu. Ini yang terbaru di KBBI terbaru yang online ya, KBBI daring. Ibu itu pertama ungkapan atau kata yang biasa digunakan untuk wanita yang telah melahirkan seorang anak. Ya. Anak harus menyayangi ibunya, ibu yang melahirkan dia. Kemudian ibu juga bisa disebut untuk wanita yang bersuami. Ya, kita manggil sebagai bentuk penghormatan. Seseorang itu sudah bersuami, boleh dipanggil ibu. Yang belum bersuami bisa menolak ketika dipanggil ibu gitu ya. Ini keumuman budaya Indonesia ya. Dipanggil bu, saya belum ibu-ibu kok. Tapi meskipun belum punya anak, ketika sudah bersuami, dipanggil ibu itu sebagai penghormatan kepada statusnya sudah memiliki suami atau sebetulnya itu calon ibu ya. Kemudian sapaan hormat ya untuk pimpinan misalkan gitu ya. Perempuan yang sudah bersuami maupun yang belum, tapi di sini dalam bentuk penghormatan. Jadi disebut ibu karena menghormati. Ya, bukan karena dianggap lebih tua, tapi karena dihormati. Bisa posisinya, bisa karena lebih tua, tapi kalau di Sunda bisa teteh juga ya, bisa teteh. Bisa ya umi juga ya kalau sekarang bahasanya gitu. Tapi itu sebutan. Ya. Sebutan itu atau gelar, ya lakop, ungkapan kiasan, itu harus dibedakan dengan makna hakikat. Ya, makna hakikat. Jadi ini disandarkan kepada konsep apa ketika kita memanggil orang lain dengan sebutan ibu. Ya. Kita panggil ibu guru misalkan gitu ya, ibu guru atau ibu direktur, ibu rektor kalau di sini ya di kampus. Dan lain sebagainya, banyak sebutan itu karena kita menghormati seolah-olah sebagai ibu. Jadi yang pertama kali dihormatinya itu ibu. Ibu yang apa? Yang nomor satu nih ya, yang nomor. Cuma di sini kan nggak dijelaskan ya di konsep bahasa Indonesia tuh nggak ada konsep akar kata gitu ya, kayak di bahasa Arab. Konsep akar kata kemudian berkembang ya. Kalau di Indonesia ini serapan semua kata bentuk, kata jadi ya. Kemudian kata apa isim jamid ya, istilah khusus, nama dan semuanya itu disatukan ya. Saya belum tahu tuh. Mungkin ahli bahasa ada yang menjelaskan, cuma nggak populer, nggak dikenal sama masyarakat umum bahwa ada pembedaan-pembedaan itu. Kemudian ibu juga disebut sebagai bagian yang pokok. Nah, ini karena saking utamanya, saking pentingnya. Ya, ibu kota misalkan gitu ya, ibu kota. Oh, ini yang bawah ya, ibu kota yang bawah. Yang utama dari beberapa hal lain. Kalau yang ini
seperti yang lebih besar ibu jari gitu ya, ibu jari. Kemudian juga kalau ada ungkapan di pergaulan ini ibunya anak-anak itu berarti ibu ketua ya, pimpinan juga sama aja ya, yang pokok. Atau misalkan ibu pertiwi. Nah, ibu pertiwi sama itu ya, yang paling pokok, yang paling dihormati. Nah, bagaimana kita menghormati semua itu? Semuanya kita sandarkan penghormatannya seperti seolah-olah kita menghormati ibu. Jadi kalau kita terhadap ibu yang asli, ibu hakiki, itu kita tidak hormat, itu nonsen ya. Jadi aneh gitu kalau kita menghormati orang lain. Ya, ini sama seperti keyakinan sebagian pakar bahasa Arab. Saya termasuk yang meyakini bahwa sama seperti itu, bahwa ungkapan Allah itu ungkapan hakiki kepada zat tertentu, bukan ungkapan sebutan ya kepada Tuhan tertentu, tapi ungkapan terhadap nama tertentu gitu ya. Jadi agak-agak beda ya, agak beda. Jadi kita menghormati yang lain seperti kita menghormati ibu kita. Nah, di komunitas Umi kan ada Umi Gaza ya. Nah, kita ibukan beliau ya sebagai ustazah, sebagai pengasuh juga, sebagai mentor, sebagai pembimbing, sebagai pengawas, pengarah kegiatan dan lain sebagainya. Jadi dipanggil Umi karena posisi beliau sudah bersuami, beliau orang yang kita takzimi gitu ya. Beliau itu yang menjadi pokok dari komunitas, beliau juga yang paling utama, yang paling penting, paling menonjol, paling terhormat, paling berilmu di antara para anggota misalnya gitu. Jadi itu semuanya bersandar kepada bagaimana kita mengumikan, kita mengibukan seseorang, menghormati, itu kita sandarkan, kita umpamakan seperti kita menghormati yang poin nomor 1 ya, seperti orang yang sudah melahirkan kita gitu. Nah, saya punya kisah khusus nih terkait ini. Saya pernah menahan adik saya untuk masuk sekolah karena ketika itu mau masuk, ada salah satu sekolah, saya tanya-tanya pendaftaran ya untuk daftarin adik saya mau masuk kelas 1 SD. Di sana ternyata disebutkan bahwa bukan disebutkan, panggilan-panggilan di antara guru-gurunya itu manggilnya Umi. Ya, manggilnya Umi, Abi gitu ya. Nah, itu saya langsung cegah. Ya, karena saya memahami yang orang-orang tidak pahami gitu ya. Saya udah belajar filsafat, bahasa, kemudian ada beberapa hal lain yang menurut saya penting. Jadi, saya tidak mau adik saya di usia yang sangat belia, baru 7 tahun, itu konsep ibunya kacau. Jadi, nanti yang dipanggil ibu, yang tadinya dia harusnya panggil Bu Guru, tapi dia memanggilnya Umi. Sementara di rumah juga Umi gitu ya, ada Umi, ada Ibu. Jadi yang Umi itu yang mana? Nah, saya menghindari itu, saya sampaikan kepada ayah saya, jangan masukin ke sekolah yang gurunya dipanggil Umi oleh muridnya. Karena ini kan SD ya, anak tuh masih harus menyandarkan Uminya itu ya betul-betul yang melahirkan dia. Ya, apalagi Umi kan artinya kan ibuku ya. Jadi kalau yang lainnya cuma ibu aja, ibu guru misalkan. Ibu guru, sementara di rumah misalkan mamah, itu kan bisa ada pembeda. Ya, bisa ada pembeda. Nah, di sini kasus-kasus kedurhakaan secara pemikiran ya, secara konsep. Jadi sangat mudah orang itu melupakan atau tidak memegang kuat konsep penghormatan dan bakti kepada ibu karena konsep ibunya itu tidak kokoh dalam pikiran dia. Ya, tidak kokoh dalam pikiran dia. Gitu ya. Kemudian jadi ibu itu apa sih? Kalau tadi di sini disebutkan ibu itu yang melahirkan, ternyata ada 3 loh. Ibu itu perannya bukan cuma yang melahirkan saja, gitu ya. Bukan cuma yang melahirkan saja. Tapi bukan juga yang lain, ya. Bukan juga yang lain, ya. Karena melahirkan ini sebagai konsep kunci. Ya, konsep kunci itu melahirkan. Di sini disebutkan ada 3 ya. Saya nggak tahu ini saya cari-cari rujukan nggak ada, tapi saya tafsirkan sendiri merujuk kepada ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang lain, juga kepada ilmu parenting, ya, ilmu pengasuhan yang saya pelajari. Jadi di sini ketika Rasulullah SAW bersabda tentang orang yang paling berhak mendapat perlakuan baik,
Ya, di sini kita kan sering dengar ya. Saya dari kecil sering dengar ceramah Zainuddin MZ ya. Itu diulang-ulang ya, ibumu, lalu siapa lagi ya Rasulullah, ibumu, siapa lagi ya Rasulullah, ibumu, lalu siapa lagi, baru bapakmu gitu ya. Ini teman-teman juga insya Allah mungkin ini ya sering juga ya dengar ibumu, ibumu, ibumu. Nah, ibumu, ibumu ini apa? Ungkapan yang iseng atau ungkapan yang ada maknanya? Ya, kenapa sampai ngulang-ngulang 3 kali? Ada yang mengatakan karena ini bentuk penghormatan. Ya, karena ini bentuk keutamaan ibu, jadi harus 3 kali disebut. Kenapa nggak 7 kali? Kan bisa tuh untuk menunjukkan hal-hal yang utama bisa 7 kali. Ya, atau cukup 2 kali juga bisa ya. Cukup 2 kali menunjukkan bahwa, atau cukup disebutkan pertama sebelum ayah itu bisa menunjukkan keutamaan juga. Ya, atau kepertamaan ya. Tadi ada yang keutamaan, ada kepertamaan antara yang pertama dan yang utama. Jadi di sini yang berhak mendapatkan, paling berhak di sini kan haknya ya. Jadi masih membahas tentang keutamaan. Yang paling punya hak terhadap diri saya sebagai seorang anak itu siapa? Nah, gitu posisinya ya. Ibu. Kemudian siapa lagi siapa? Nah, ibu-ibu ini ternyata ada 3 ibu atau 3 peran utama ibu. Tapi di sini maknanya yang pertama. Mudah-mudahan nggak pusing ya. 3 peran utama tapi maknanya yang pertama. Karena nanti keutamaan itu ada lagi ya, tadi yang disebutkan ibu sebagai madrasah, ibu yang mengajarkan anaknya. Tapi yang nggak mengajar pun dia tetap ibu. Ya, yang nggak mengajar pun dia tetap ibu dan dia bisa dapat kasih sayang atau tetap mendapatkan apa itu? Syafaat dari doa apa Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira itu ya. Jadi kedua orang tua yang menyayangi. Nah, sayangnya seorang ayah itu sampai mencarikan anak gadisnya jodoh, gitu ya, memberi nafkah kemudian sampai mencarikan anaknya. Nah, sayangnya seorang ibu sebetulnya ini ya sudah cukup dengan 3 aktivitas ini saja. Ya, sudah cukup sebetulnya. Jadi kalau lebih itu luar biasa. Ya, kalau lebih itu tambahan. Cukup dengan 3 ini saja itu sudah sangat luar biasa. Pertama apa? Ibumu yang hamil dan mengandungmu. Kedua, ibumu yang melahirkanmu. Kemudian ibumu yang menyusuimu. Ya, di sini proses melahirkan atau persalinan itu menjadi konsep utama atau konsep kunci yang disebutkan di beberapa tempat itu secara mandiri ya, sendiri aja, cuma seperti di ayat yang tadi juga ya. Nanti ayatnya kalau nggak salah ada ya di bawahnya nanti. Ibumu adalah orang yang melahirkanmu. Ibumu orang yang orang yang telah melahirkanmu. Kenapa disebutkan itu? Karena ada gejala atau fenomena yang orang-orang itu tidak melahirkan tapi mau disebut ibu. Ya. Mau disebut ibu itu maksudnya dengan segala haknya ya, dan segala haknya. Nah, ini kita menghadapi zaman akhir zaman ya. Contoh di India itu terkenal ada namanya surrogate mother. Ada filmnya juga tuh, film semi dokumenter seorang dokter yang mempraktekkan penyewaan rahim. Ya, jadi yang mengandung, yang hamil siapa, yang melahirkan siapa, tapi yang jadi ibu itu siapa nantinya. Karena sperma orang tuanya dan janinnya itu dan ovumnya ini udah pada gede kan ya, kalau saya ngomong bahasa ini nggak apa-apa ya. Jadi kan kalau seorang lahir, ada beberapa ulama menafsirkan ibu itu adalah tempat orang yang melahirkan seorang anak dari air mani ayahnya atau pasangannya gitu ya, dari ayahnya. Jadi ada air mani ayahnya, air mani ibunya bercampur atau sperma dan ovum kemudian dilahirkan. Tapi ada praktek di akhir zaman ini yang oleh Syekh Imran Hussein ditafsirkan bahwa nanti orang tua yang menjadi raja bagi anaknya atau ibu yang menjadi budak bagi anaknya itu adalah ibu yang disewa atau dibayar untuk melahirkan si anak raja ini. Jadi anak raja ini maksudnya anak orang yang menyewa rahim. Ya, ada pasangan suami istri, pembuahannya kalau dulu di dalam tabung disebut bayi tabung. Kalau sekarang itu dititipkan kepada rahim orang. Alhamdulillah ini sudah ada ulama yang mengharamkan. Sudah ada yang memfatwakan haram. Cuma kalau di Indonesia belum terlalu ramai ya, belum pernah dengar. Jadi kalau di India, Pakistan karena tempatnya di India itu udah banyak yang respon.
ya, terkait dengan proses penyewaan rahim. Ya, ada lagi nanti masalah menyusui. Ya, pasca persalinan menyusui, ya, mengasuh di masa ketika usia 0 sampai 2 tahun. Jadi sebetulnya sudah cukup menjadi ibu dengan tiga aktivitas ini. Sekarang kita bayangkan betapa luar biasanya ibu dengan cara membayangkan 3 aktivitas ini. Ini kalau di sini yang sudah ini mungkin ada gimana yang nggak bisa, kalau lihat saya nggak bisa lihat yang raise hand-nya ya. Mungkin bisa juga nih di chat ya, di kolom chat, siapa yang sudah jadi ibu dalam pengertian sudah pernah mengandung dan hamil, kemudian sudah melahirkan dan menyusui. Nah, kita membayangkan bahwa kita ini lahir dari 3 aktivitas ini, ya, 3 tahapan ini. Kita ini di dalam kandungan selama sekitar 9 bulan. Kemudian dalam keadaan itulah seorang ibu itu lemah, ya, menggendong tanpa berhenti, tanpa pernah bisa dilepas. Ya, kemudian semakin hari semakin berat, semakin lemah, semakin payah. Kemudian bukannya istirahat ketika sudah kandungannya besar, dia harus menghadapi gerbang hidup dan mati. Ya, dia di proses persalinan. Ya, bahkan di situ aja seorang ibu bahkan mengharapkan anaknya lahir sehat, bukan mengharapkan yang penting udah cepat keluar, selesai penderitaan. Enggak. Ya, seorang ibu itu berkorban sampai lupa dengan sakitnya, apalagi ketika lahir normal, kemudian lihat anaknya nangis. Nah, ini agak sulit juga nih kalau orangnya nggak punya perasaan, ya, nggak punya hati. Tapi alhamdulillah kan manusia ini punya hati, jadi bisa memahami ada orang yang kesakitan, kemudian menahan rasa sakit di antara hidup dan mati ketika ada yang biang keroknya itu si anak itu keluar nangis, dia tersenyum karena melihat anaknya sehat. Ya, nangis itu tanda sehat, tanda ekspresi. Ya. Ini saya jadi ngajarin perempuan kelas persalinan ya. Nggak apa-apa, saya soalnya sudah pengalaman menemani 8 kali persalinan. Kemudian yang terakhir juga kemarin alhamdulillah lahir berdua di kamar ya. Jadi tanpa intervensi atau bantuan langsung dari tenaga kesehatan, itu melihat hidup dan mati istri itu saya udah kebayang kalau saya yang lahir itu. Ya, saya membayangkan saya berarti lahir dari proses yang seperti ini. Yang berdarah-darah, yang menjerit-jerit kesakitan, yang terengah-engah nafasnya, kemudian tenaganya habis, lemas, kalau nggak dibantu lagi, kalau tidak ada daya kekuatan dari Allah, nggak mungkin gitu bisa bertahan. Nah, jadi ibumu yang mengandung selama 9 bulan, sekitar 9 bulan, kemudian yang melahirkan dalam keadaan antara hidup dan mati. Ya. Saya pernah di salah satu persalinan anak saya yang ke-7 atau ke-6 gitu, itu ngelihat wajah istri saya seperti ngelihat mayat. Selama sekitar 10 hari masih seperti itu. Ya, karena erangannya, jeritannya itu sampai membuat ekspresi wajah berubah, pucat, putih. Terus saya ngeliat udah kayak nggak hidup. Jadi itu dulu sampai saya aja nggak bisa lupa. Apalagi yang merasakan sakitnya. Ya, ini di sini motivasi untuk ini ya, menghormati ibu ya. Jangan dijadiin motivasi untuk tidak mau melahirkan. Nah, ini di zaman now ini agak serba salah ya kalau jelasin satu, ntar belok ke aspek yang lain. Karena di sebagian kalangan itu child free itu salah satunya karena trauma. Ya, tidak mau punya anak karena trauma. Padahal traumanya dia tidak mengalami proses melahirkan. Ada beberapa ibu yang dia merasa udah cukup melahirkan saja. Cukup melahirkannya, tidak perlu lagi. Karena kapok atau nanti nunggu lupa, ya, nunggu traumanya lupa, nunggu bekas-bekasnya udah nggak nampak lagi. Ya. Kalau jahitan masih kelihatan bekas jahitannya, ya, yang sesar, ya mohon maaf, misalkan ada yang sesar, itu kadang-kadang kalau masih ingat ya nggak bisa juga. Atau ada yang
Oke deh melahirkan, tapi saya lebih baik dibius dari awal, dipingsanin, kemudian dibelah. Ada beberapa ummahat yang seperti itu. Saya pernah dapat ceritanya langsung. Lebih baik begitu. Jadi kadang-kadang dia udah booking jamnya, tempatnya, kemudian dia minta dibius biar sampai nggak sadar, kemudian sadar-sadar anaknya sudah dalam perawatan aja gitu ya. Ada karena tidak mau merasakan sakitnya, ya entah karena trauma atau apa, itu karena yang ngalamin masing-masing beda ya, setiap orang beda. Nah, kalau dengan cara seperti itu, rasanya sudah cukup ya menurut saya. Nggak tahu nanti kalau teman-teman punya bantahan atau punya pendapat lain, menurut saya sih sudah cukup ya untuk kita bakti seumur hidup kita kepada orang tua, untuk kita mengutamakan ibu kita, meskipun setelah menyusui, misalkan kita dicuekin, ya. Misalkan sekarang nggak terlalu kemauan nggak diturutin, misalkan kadang-kadang minta temenin nggak diantar gitu, curhat diabaikan, ya. Kita lagi sedih nggak ditegor, ya. Meskipun begitu, ya. Menurut saya itu ibu tuh meskipun ibu itu pernah dan sering atau masih dan terus-menerus bikin sakit hati seorang anak, ibu itu tetap dalam posisinya ibu yang tadi memiliki keutamaan, yang tetap harus mendapatkan bakti. Ya. Ini kadang-kadang kita lupa karena dibuat lupa oleh setan ya. Posisi ibu yang seperti ini tuh kalau kita bayangin ada perempuan lain gitu ya, atau teman kita deh yang kita lagi sakit nemenin selama 9 bulan. Atau ketika kita hidup dan mati, ya dia rela nukar nyawanya. Ya, proses melahirkan kan ibaratnya seperti itu. Dia rela nukar nyawanya. Itu kita pasti hutang budi seumur hidup sama dia. Apalagi plus nanti nyusui lagi. Ya, tahu ya perasaan orang yang nyusui atau pernah melihat mungkin ya. Kalau saya masih sampai sekarang masih terus melihat perjuangan istri yang ya tidur pagi jadi malam, malam jadi pagi. Pokoknya nggak jelas antara sakit tapi pengen anak sehat. Gitu. Jadi setelah itu kalau ada anak yang kurang ajar itu nyeseknya tuh luar biasa ya. Makanya kadang-kadang ada sumpah serapah dari orang tua. Ini sebagai ibu kita nggak boleh ya. Jadi kita harus ikhlas menjalani ini. Ini sebagai jihad ya. Ini sebagai jihad, sebagai perjuangan yang di situ kita menjadi seorang ibu bisa masuk surga dengan syahidnya ketika melahirkan ya, dengan semua sakit ketika menyusui, ketika mengandung ya. Karena ini keutamaannya juga disebutkan dalam Al-Qur'an. Meskipun jarang dibahas ya seberapa pahalanya. Terus kalau lagi berapa sih pahalanya orang yang mengandung ya ketika seringnya kan orang mengumpamakan seperti berperang gitu ya. Ya, itikaf dengan berperang, tapi saya belum pernah lihat riwayatnya tuh, wallahu alam ya, mungkin karena belum ketemu tentang keutamaan dan fadilah hari demi hari ya. Kalau sholat tarawih kita kan udah sering dengar ya, tarawih hari pertama makanya berjuang terus untuk tarawih segala macam. Nah, coba kalau ada day to day-nya tuh, hari pertama melahirkan keutamaannya seperti apa, dapat pahala seperti apa, hari kedua terus sampai 9 bulan, itu kalau ada itu mungkin lebih menarik ya, lebih termotivasi. Tapi ala kulli hal meskipun tidak ada atau belum kita dapatkan, kita cukup meyakini ayat Al-Qur'an dan keutamaan-keutamaan yang ada di hadis bahwa posisi ibu itu luar biasa mulia. Dan kita bisa menganalogikan dengan akal sehat kita bahwa posisi ibu itu pasti lebih utama atau senilai dengan nyawa kita. Senilai dengan nyawa kita. Yaitu terkait ibu ya. Makanya banyak hal yang dikaitkan dengan bakti kepada orang tua khususnya ibu, karena kalau tidak ya sebenarnya kita jadi nggak ada gitu ya, kita jadi nggak ada. Untuk ininya nanti mungkin bisa didiskusi ya lain-lainnya. Kemudian yang berikutnya sebentar. Nah, dalilnya apa ibu yang melahirkan? Ini dalilnya di surat Al-Mujadilah. Jadi yang melahirkan disebutkan terlebih dahulu, kemudian nanti ada pra dan pascanya. Ya, tadi ini ada melahirkan, posisinya di B ini ya. Kemudian atau kalau ini harus dibalik ya, bersalin, pra persalinan dan pasca persalinan. Harusnya urutannya begitu ya. Ini salah konsep nih saya. Bersalin atau kalau dalam bahasa Latinnya natal, prenatal dan pasca natal atau postnatal. Kalau di ilmu keperawatan atau kebidanan, prenatal dan postnatal setelah dia lahir. Nanti ada asuhan-asuhan yang berbeda.
Saya mewanti-wanti, menyarankan buat para akhwat untuk mendalami ketiga hal ini, ya, mempersiapkan ya. Jangan cuma karena mau haji terus kita manasik haji, ya itu salah satu aja. Tapi kita juga pengen pengen hamil, kita juga pengen melahirkan, kita juga pengen menyusui. Jadi harusnya ada manasiknya nih, ya. Ada mungkin bisa dipelopori nih sama komunitas Umi nih ya. Karena pengen jadi istri kita ada pranikah, tapi pengen jadi ibu ada pra ibu nggak nih, pra ibu atau ada di komunitas lain misalkan ada komunitas ibu profesional, institut ibu profesional misalkan membahas tentang bagaimana menjadi ibu. Itu ada tahapan-tahapan kuliahnya. Contoh nih ya, contoh bagaimana menjadi ibu itu ternyata bisa jadi profesional juga. Ya, bahkan kalau misalkan di ayat Al-Quran itu ada menyebutkan bahwa kalau ibunya nggak bisa menyusui karena sakit atau lain hal sebagainya, itu ayahnya harus cari ibu susu pengganti karena hak si anak dapat susu ASI gitu ya. Kemudian si si ayahnya itu harus memberikan upah ya demi untuk supaya tetap dapat ASI ya. ASI itu karena bukan cuma zatnya ya, tapi pelukannya, kasih sayangnya, kemudian posisi menyusuinya. Nah, kita nih nggak ini ya, nggak terlalu telaten di bidang ini ya, nggak terlalu telaten. Karena kalau di luar negeri itu kayak istri saya punya sertifikat internasional pendamping persalinan, namanya doula, nama profesinya doula. Kemudian juga ada sertifikasi menggendong bayi. Ya, ini standar internasional ya, menggendong bayi yang baik itu ada pelatihannya dan itu disertifikasi. Ya, pelatihannya mahal ya, jutaan. Jadi untuk menggendong yang betul sampai memilih kain dan cara menjahit kain gendongan gitu ya. Kita masih berdebatnya di bedong apa nggak di bedong gitu ya. Nah, di bedongnya juga ternyata nggak tahu teknik-tekniknya atau tidak terwariskan dari orang tua yang dulu. Nah, itu ada macam-macam. Nah, kalau di luar negeri itu sampai dibikin profesi, dibikin sertifikasi, ada pelatihannya, dan itu menandakan mereka serius dari aspek teknisnya. Sayangnya mereka sisi spiritual dan mental serta budayanya sudah melanggar. Nah, kita dari sisi mental, spiritual, dan budaya kita masih punya ya kekuatan seorang ibu, posisi pendukung seorang ibu. Bahkan ini yang terakhir nih ramai cuti melahirkan pengen diperpanjang ya, untuk menghormati dan memuliakan posisi ibu yang melahirkan. Nah, ini dalilnya ini ya. Jadi dalilnya bahwa ibu itu sebetulnya harusnya yang melahirkan. Jadi meskipun tadi sperma dan ovumnya milik orang lain, kalau dititipin ke ini jadinya posisinya ibunya adalah yang melahirkan, karena dia yang mengandung dan melahirkan, harusnya dia jadi ibunya, ya bukan jadi pembantunya atau asisten untuk melahirkan, bukan mendampingi persalinan ya. Dia menjalani proses persalinan, kemudian anaknya jadi anak bosnya atau anak yang membayar dia, ya, jadi dipinjam rahimnya. Itu nggak boleh. Nah, di sini kita menegaskan bahwa in ummahatuhum illa alla iwaladnahum. Jadi hanya yang melahirkan saja, yang melahirkan anak saja. Gitu ya. Jadi ibu-ibu mereka itu, ini meskipun di sini ada ungkapannya. Ungkapan zihar itu menganggap istri itu sebagai ibu. Ya, nanti ditanyain sama ini ya, pembahasan fikih nih ya, di Ustadz yang membahas fikih. Posisi zihar dan hukum fikihnya bagaimana. Jadi memisalkan istri dengan ibu, memuliakan istri tapi tidak mau menggaulinya. Nah, itu ditegur ya. Kalau memuliakan istri, tetap istri karena bukan ibu. Ya. Meskipun kita bilang kamu seperti ibuku, kamu sudah menyayangi, kamu melindungi, kamu merawatku ketika sakit, ya tetap aja kalau istri ya tetap istri, ya ada hubungan suami istrinya, gitu ya. Jadi tidak boleh disamakan dengan ibu, ya karena memang bukan ibu, dan ibu itu adalah, nah didefinisikan di sini ibu itu adalah yang melahirkanmu. Kemudian di sini juga yang mengandung dan menyusui tadi juga dengan Al-Ahqaf ayat 15 juga ya, sama ya tadi kurang lebih ininya. Diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua itu karena ibunya mengandung dalam keadaan lemah dan lemahnya itu bertambah-tambah, wahnan ala wahnin. Ya, lemahnya terus semakin lemah.
kemudian menyapi selama 2 tahun. Jadi udah tuh sudah selesai jadi ibu ya, 2 tahun itu. Sudah kalau misalkan ibu itu kayak kuliah gitu ya, kita kuliah 4 tahun atau nih yang 2 tahun mah S2 lah ya. Saya jadi master, kuliah 2 tahun, setelah itu selesai kita yang sudah kuliah magister itu jadi master, udah tetap jadi master meskipun kuliahnya udah selesai ya. Seorang ibu setelah menyusui 2 tahun dia tetap jadi ibu meskipun sudah tidak menyusui anaknya lagi. Ya. Artinya nih dalam tanda kutip ya, meskipun tadi dicuekin kita sama ibu kita, itu tetap ibu kita. Ya. Dan kita wajib bersyukur ya, bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tua. Bersyukur kita sudah dilahirkan. Bersyukur ibu kita mau mengandung kita, bersyukur ibu kita mau melahirkan kita, bersyukur ibu kita mau menyusui kita. Dan itu tidak terbayar ya, 9 bulan plus hari-hari sakit dan hidup dan mati, kemudian ditambah 2 tahun. Ya, gimana ngebalasnya tuh di antara mungkin kalau secara dunia, secara sosial balasnya itu nanti kalau yang dapat orang tua sudah pikun ya kita harus itu ya bersihin kotorannya, ambilin makan, minum ya, ngajak ngobrol, nemenin hari-hari siang malam, malam jadi siang, siang jadi malam kayak gitu ya. Kalau kalau sanggup ya itu ya coba aja dijalanin gitu ya, coba aja dijalanin ya sebagai bentuk pembalasan jasa gitu ya. Kalau memang mau membalas jasa, tapi insya Allah semuanya ikhlas ya. Kalau ikhlas itu bukan karena ingin dapat balasan jasa, tapi karena Allah Subhanahu Wa Taala dan mengharapkan pahala dari Allah. Nah ini yang ayat yang tadi dibacakan juga terkait dengan mengandung ya dengan susah payah kemudian melahirkan juga dan menyapi. Di sini disebutkannya 30 bulan. Ya, mengandung dan menyapi 30 bulan. Tapi tadi ada menyapi selama 2 tahun. Nah, ini jadi konsep tersendiri nih. Dalam posisi ini kalau orang tua berpisah atau ada apapun itu tetap harus hak anak itu dipenuhi ya. Nanti kalau perdebatan fikihnya saya belum begitu mendalami, jadi jangan ditanya tentang itunya ya fikihnya. Tapi yang jelas harus dapat haknya untuk menyusui. Ya, diupayakan, sekali lagi diupayakan. Kalau misalkan kita tidak sanggup atau sakit atau yang lain, itu dicari ibu susu. Ya, dicari ibu susu ini sunnah yang udah mulai ditinggalin ya. Ibu susu itu bisa ke saudara, ya, bisa ke saudara, ke kakak kita, ke adik kita, ke bibi kita, ya, ke uak kita, atau ke ipar kita, ya, saudara ipar, atau adik kakaknya dari suami posisinya, nah, gitu ya. Itu ibu susu yang kita kenal baik, kita kenal dia sehat, nah kita kasihlah dia untuk menyusui karena tadi bukan cuma zat asinya yang sangat luar biasa, tapi juga posisi menggendongnya itu pelukannya ya. Kemudian mohon maaf posisi ketika lidah dan bibirnya menyentuh ujung payudara putingnya itu kemampuan mengunyah, kemudian enzim-enzim yang itu nggak mungkin digantikan dengan dot gitu ya, dot yang pakai dot susu pabrikan gitu ya. Nah, di situ jadi dan itu ketika menyusui pun jadi ibu susu dan ada dampaknya. Ya, ada penghormatannya juga ya ibu susu. Seingat saya di Sirah juga ada ya bagaimana Rasulullah menghormati ibu susunya dan ada beberapa sahabat juga yang seperti itu saya pernah baca. Jadi ada ibu susu. Ya, ibu susu jadi ibu juga ya. Padahal ibunya cuma bagian menyusui aja. Ya, tidak melahirkan, tidak mengandung gitu ya. Kemudian nah di sini ada ini sebenarnya selingan aja nih, selipan. Jadi di riwayat hadis biasa ya. Jadi buat teman-teman yang belajar ilmu hadis atau di fikih ada beberapa perbedaan, yaitu karena perbedaan konteks, perbedaan kekuatan hafalan dan lain sebagainya, atau memang menjelaskan posisi. Nah di sini kalau di sini ayah dulu ya, beda dengan yang tadi ibumu, kemudian ayahmu ya. Kalau kita mau berbuat baik kepada ibu dan ayah. Tapi di sini menjelaskan posisi siapa yang paling bertanggung jawab. Kepada siapa seorang anak itu dititipkan kepada ayah, kemudian dititipkan kepada ibu, kemudian dititipkan lagi kepada ibu, baru kepada keluarga yang lain. Gitu ya. Jadi ini posisi pelindung seorang anak. Untuk kenapa saya selipkan di sini, saya tambahkan
untuk mempertegas bahwa jangan mengabaikan hak ayah. Ya, jangan mengabaikan hak ayah. Karena ayah tetap pemimpin rumah tangga dan dia yang ku ampusakum wa ahlikum naronya, dia yang paling bertanggung jawab dan dia yang ada di pundaknya lah taklifnya. Ya, posisi ibu ada lagi. Ya. Dan bahkan ibu udah selesai, kalau ayah masih terus ya sepanjang perjalanan keluarga itu tetap harus kewajibannya ada. Kalau ibu itu tambahan ya, kemuliaan aja ya, menambah fadilah, menambah derajatnya. Di sini terkait juga dengan yang tadi, ketika kita memahami kemuliaan dan jasa-jasa peran-peran yang dilakukan oleh seorang ibu, maka di sini ada riwayat yang menjelaskan bahwa orang yang paling berhak untuk ditolong pertama kali, ya paling berhak. Jadi kalau misalkan nih orang tua kita kesusahan atau bentrok nih, dua-duanya minta tolong, mana yang harus ditolong duluan? Nah, di sini penjelasannya. Ya, kita harus nolong ibu kita dulu. Ya, meskipun dimarahi oleh bapak gitu misalkan ya. Karena apa? Kita pegang ini, tolongin ibu dulu. Bukan nggak mau nolong bapak, tapi kita nolong ibu dulu gitu ya. Karena ada yang harus didahulukan. Ya, tapi hormatnya tetap kepada bapak atau minta izin dulu. Ya, karena izin dan otoritas dalam keluarga itu tetap ada di ayah ya, di bapak. Ya, tapi di sini manajer operasional ibu dalam hal ini itu yang paling pertama harus ditolong ya dalam kasus keseharian dan praktek pelaksanaan. Ya, sama ibarat gini nih, kalau kita kerja, ada pekerjaan di kantor yang riweuh kan pasti manajer lapangan ya, manajer operasional, atau kalau di saya ini manajer penerbitan misalkan, atau kepala akademik misalkan kalau di kampus, kepala perpustakaan kalau di unit saya. Itu harus ditolong meskipun nanti misalkan rektor atau kepala yayasan minta tolong juga. Yang lebih utama memang nolong yang paling tinggi, tapi yang paling pertama itu yang ada di depan. Ya, ketika kita lihat ada orang kecelakaan, kita nolongin teman kita yang lagi sakit. Ya, kita menuju pengen nolongin ya teman kita sakit, udah kita ke sana. Tapi ternyata di tengah jalan di depan ada orang kecelakaan. Nah, itu yang pertama harus ditolong, yang di depan mata. Ya, karena ketika ninggalin punya beban tersendiri ya. Tapi kalau misalkan sudah ada yang handle, udah fardu kifayahnya udah bisa dialihkan atau bisa diwakilkan kepada yang lain, kita kembali ke kewajiban yang utama. Ya, karena yang pertamanya sudah tertangani gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, jangan tertukar-tukar. Baik, cukup untuk penjelasan presentasinya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Mungkin nanti bisa kita diskusikan. Untuk kasus-kasusnya kami serahkan kembali kepada siapa tadi, Teh Anissa ya? Betul, Ustaz. Ya, saya kembalikan ke Teh Anissa. Ya, alhamdulillah, Masya Allah, materi tentang wanita yang luar biasa ini ibu ya Ustadz, Masya Allah, pembahasan yang luar biasa sekali. Insya Allah mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman terkait materi tentang ibu ini, dari awal sampai akhir tadi presentasinya Masya Allah disampaikan Ustadz dengan detail dan sebaik mungkin. Untuk saat ini saya mempersilahkan kepada teman-teman yang barangkali mau bertanya terkait materi yang sudah disampaikan oleh Ustadz. Kepada teman-teman silahkan yang mau bertanya boleh di kolom chat atau mungkin mau langsung berinteraksi dengan Ustadz juga boleh. Silahkan. Ini sudah ada pertanyaan nih Ustadz di kolom chat, mungkin bisa langsung saya bacakan ya. Boleh. Dari Teh Mary Arafah. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Bagaimana cara menyikapi orang tua, terutama ibu yang bersikap pilih kasih terhadap salah satu anaknya? Terima kasih. Insya Allah, jadi ini pertanyaannya tentang seorang ibu yang memiliki anak, mungkin beliau pilih kasih Ustadz. Kira-kira seperti apa nih Ustadz? Baik, langsung ditanggapi ya. Boleh, silakan mangga Ustadz. Baik, barakallah untuk Teh Mary ya yang bertanya tentang bagaimana menyikapi orang tua yang
bersikap pilih kasih. Nah, ini perlu didudukkan ya. Makanya saya sering di awal sering kita sebagai posisinya sebagai apa nih? Sebagai anak atau sebagai orang tua. Karena jawaban sama kayak ini ya, kalau di pranikah tuh gini, mahar yang terbaik itu kan yang paling murah. Nah, itu disampaikan kepada perempuan. Kalau pada laki-laki jadi salah kaprah gitu ya. Kalau laki-laki yang harus ya semaksimal mungkin, sebaik mungkin dan semahal mungkin. Kalau perempuan untuk yang minta atau yang mendapatkannya jangan mengharapkan yang besar. Nah, itu jadi makanya harus ada dua perspektif. Kita jangan sampai salah ngambil nasihat nih, nasihat buat orang lain kita ambil, yang buat diri kitanya malah nggak diambil. Nah, ini katanya sebagai seorang anak ya. Jadi sebagai seorang anak, nah di sini saya jelaskan kita sebagai seorang anak yang pertama memahami apa perbedaan kasih sayang. Ya. Kalau dari saya nih ya menjelaskan pilih kasih dalam mengasihi itu kita memang harus milih ya, dan itu natural ya sesuai fitrah ya. Kita ke teman pilih kasih, tentu saja pilih kasih. Ada yang paling kita kasihi, ada yang kita sayangnya misalkan stadium 5, ada yang sayangnya stadium 3 misalkan. Kan beda-beda kan ya. Kenapa kita beda-bedain ya? Karena memang beda. Ya, ada yang otomatis sayang itu otomatis jadi beda. Ya, itu yang juga dilakukan oleh Nabi Allah Yakub alaihissalam. Ya, kenapa lebih sayang kepada Nabi Yusuf? Karena paling soleh, paling nurut, paling nggak banyak ningkah, gitu ya. Paling ya kemudian juga jadi calon nabi ya, udah dapat bisyarah, udah dapat wahyu bahwa penerusnya adalah Yusuf. Sehingga wajar untuk lebih sayang atau memilih lebih menyayangi. Ya kita kan interaksi kan saling ini ya, take and give ya. Kasih ada orang kita baikin terus nggak baik, terus ada orang kita baikin dia baik juga, pasti kita lebih senang ke yang itu kan, yang kedua. Begitu juga orang tua ke anak ya. Misalkan kita kita suruh nih, Teh Mary tolong ke warung, iya Bu ntar tuh. Teh Anissa tolong ke warung, iya Bu langsung. Nah wah enakan nih nyuruh Anissa misalkan, lama-lama jadi muncul bondingnya, muncul kasih sayang, jadi perbedaan tuh pasti beda gitu. Jadi perbedaan itu wajar ya, perbedaan itu wajar. Kita harus memahami setiap orang itu pasti beda. Yang nggak wajar itu kalau nggak ada sebabnya ya, nggak ada sebabnya tiba-tiba misalkan nih ya, kenapa milih si fulan, kenapa baik si fulan, oh karena dia ganteng misalkan, oh karena dia cantik, karena good looking jadi kita baik-baikin. Kan ada ya kalau di secara umum ada yang kayak gitu. Misalkan gini, kalau di jalanan gitu ya, ada yang melanggar lalu lintas atau mengganggu, pas pas ternyata ketahuan itu wanita cantik, ini banyak nih ya, itu nggak ada yang marahin, apalagi dianya senyum ya. Tapi kalau ketahuan itu cowok misalkan ya, dandanannya berandal, itu pasti langsung bisa dipukulin ya, diteriakin lah, mengganggu jalan dan lain sebagainya. Nah itu kan respon orang beda-beda, tapi respon yang seperti itu tidak bagus. Yang membeda-bedakan cuma dari fisik dan rasanya. Kalau orang tua kayaknya hampir nggak mungkin ya. Ya meskipun ada kemungkinan ada ya, ada kemungkinan ada, misalkan anak yang si kakak sama si adik nih, kakaknya cantik, adiknya jelek, lebih sayang sama yang cantik karena dianggap oh ini mah anak kesayangan yang bisa dibangga-banggain. Itu ada kemungkinan juga seperti itu. Nah, jadi kalau itu yang terjadi, ya pertama kan kita tadi itu wajar. Yang kedua, kalau nggak ada sebabnya, nah problemnya kita tahu nggak sebabnya. Ya kalau nggak tahu ya udah diserahin aja ya. Kita anggap ini sebagai ujian gitu ya. Kita nggak tahu, jangan-jangan kita pernah nyakitin hati orang tua kita sehingga orang tua masih kesel. Kalau bisa diklarifikasi atau dituntaskan bagus tuh. Misalkan tanya nih, Bun, kenapa sih kalau sama kakak apa-apa diizinin kalau aku enggak? Oh ternyata karena lebih sayang ke kita misalkan. Karena bunda khawatir kamu tuh pembawaannya gini-gini, kan ada tuh yang gitu, ternyata kita salah paham ya, banyak dilarang itu ternyata lebih disayang, ada yang kayak gitu kan. Jadi kita harus husnuzon, kita harus kalau bisa klarifikasi yang berikutnya. Kalau memang terjadi ketidakadilan ya, karena kezoliman itu sangat mungkin ada di mana saja. Kalau memang kita dizolimi dan dirasa seperti itu ya, sebagai ujian ya, latihan sabar ya, karena dunia di luar keluarga, di luar rumah itu juga kejam ya, karena keras juga di dunia itu ya. Banyak hal-hal yang tidak adil
Karena manusia ini banyak yang zolim. Ya kalau kezolimannya ada di rumah, ya itu jadi ujian buat kita. Ya, kita menjadi mulia. Nah, ketika gini, kita dijahatin sama orang, kita tetap bisa berbuat baik. Itu kan salah satu keutamaan ya, diajarin ya kalau kita ikut pengajian kan sering gitu ya. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang baik itu biasa. Ya, itu bukan keutamaan. Tapi kalau ada orang jahat, kita baikin dia. Ada orang pelit, kita malah ngasih ke dia. Nah, itu keutamaan. Nah, kalau ada orang tua yang kurang sayang sama kita ketika kita sudah gede, kita nggak tahu penyebabnya, ya terus kita berbuat baik, itu namanya keutamaan buat seorang anak. Ya. Kalau kita orang tua nggak baik, terus kita balas nggak berbuat baik juga, itu bukan biasa, tapi itu jadi durhaka. Kenapa? Karena tadi ada posisi orang tua itu sudah banyak berbuat sebelum kita berbuat. Orang tua sudah mengandung, sudah melahirkan, menyusui, menafkahi, ya udah nyari tulang banting pintu, banting piring dan lain sebagainya untuk bisa kita makan, untuk kita bisa punya pakaian, untuk kita bisa punya naungan tempat tinggal. Dan ini harus kita pahami, kita sebagai orang yang sudah balik, untuk punya pakaian itu susah loh. Buat yang nggak pernah ngerasain ya. Untuk bisa makan sehari penuh dengan rasa terjamin, ya kita pasti makan gitu. Itu berat. Ya mungkin teman-teman yang belum merasakan harus sekali-kali coba ya dengan kita tidak punya jaminan ya. Misalkan kayak merantau atau survival gitu ya. Nggak tahu nih makan apa. Dan kita di rumah itu dijamin dari kecil. Misalkan ya. Kemudian untuk punya pakaian, buat yang belum ngerasain coba diresapi ya. Gimana pakaian kita habis misalkan robek, nggak ada lagi, udah kumal, nggak bisa pengen beli yang baru, nggak bisa. Dan yang kita punya itu udah nggak layak untuk kita pakai ketemu orang. Ya, kalau saya cuma tempo-tempo yang paling sering misalkan cucian numpuk nih karena bayi rewel atau pada sakit, nggak bisa berangkat ke kantor, bukan kenapa-napa, nggak ada pakaian. Gitu. Nggak ada pakaian itu pusing ya, apalagi wah kalau ada kerjaan gimana? Kita nggak punya pakaian itu pusing. Gimana kalau nggak ada tempat tinggal? Ngerasain orang yang pernah diusir dari kosan atau dari kontrakan, kemudian lontang-lantung. Saya pernah ngelihat teman saya diusir dari kontrakan, bawa panci, bawa tas, nenteng anak, terus menuju ke musola karena diusir. Nah, bayangkan kita nggak punya tempat tinggal, sandang, pangan, papan, dan itu semua diberikan oleh orang tua. Jadi kalau dia nggak lebih, ya cukup itu aja, dia nggak lebih, terus kita nggak balas, itu kita durhaka. Ya, itu durhaka. Apalagi di ajaran Islam udah dijelasin kita harus berbuat baik karena ketiga hal tadi. Ya, sandang pangan papan terpenuhi. Karena tiga hal yang dilakukan oleh ibu kita maka kita harus berbuat baik. Karena kita nggak mungkin balas. Kita nggak mungkin melahirkan dan mengandung ibu kita kan. Jadinya nggak mungkin kita nggak balas. Kalau seandainya nih kita si bunda nih jutek, ayah jutek nih, saya balas jutek juga. Tapi juteknya dia tetap nyediain rumah, tetap ngasih uang, tetap nyediain makan, tetap ngejamin pakaian. Bisa nggak kita gitu, kita cuekin ibu tapi tetap kita kasih. Nah, itu pun nggak setara karena kita sudah didahului oleh mereka ya kebaikannya. Itu ya. Jadi kita harus ambil posisi standing posisi kita berdiri di atas orang yang penuh dengan hutang kepada orang tua kita. Sebagaimana kita berhutang kepada Tuhan kita. Makanya agama itu kan konsepnya dari konsep hutang. Keberhutangan seorang hamba kepada penghutang diri dan nyawanya dan tubuhnya untuk berbakti sepenuh jiwa sampai mengorbankan semua yang dititipi. Kurang lebih sama. Makanya berbakti kepada Allah dan berbakti pada orang tua itu talazum tadi ya, berurutan, saling terkait, berurutan tapi bukan berarti ditinggalkan tapi saling terkait. Nah, jadi jangan sampai ada di dalam pikiran kita sebagai seorang anak, orang tua itu menelantarkan kita. Ya, meskipun ada ungkapan di parenting itu katanya orang tua juga bisa durhaka. Itu ungkapan kiasan ya dari Ibnul Qayyim. Dan itu nasihat buat orang tua, bukan nasihat buat anak. Nah, problemnya di dunia sekarang kita sering dengar nasihat buat orang tua tapi didengerin sama anak. Ya.
Dibilang anak tuh harus disayang, dibaikin. Yang dengar anaknya. Ya, jadi minta kasih sayang. Padahal posisi itu buat sayang itu ada rinciannya lagi. Yang disayang itu cuma 7 tahun pertama. 7 tahun berikutnya harus digembleng, misalkan gitu. 7 tahun berikutnya lagi harus dilatih supaya mandiri. Jadi perbedaan ungkapan-ungkapan itu kan ada posisinya, ada waktunya, ada objek pembicaraannya gitu ya. Jadi nasihat buat semuanya, buat Teh Mary juga, buat yang semua yang hadir di sini juga. Pertama tadi, kasih sayang itu pasti beda dan pasti memilih. Yang kedua, orang tua itu sudah banyak jasanya, sudah banyak pengorbanannya, dan kita sudah berhutang nyawa, sudah berhutang lebih. Jadi kalau mereka nggak kasih lebih lagi, alhamdulillah kita udah dikasih modal hidup. Ya, melalui wasilah mereka lah kita hidup. Kalaupun setelah itu mereka campakan ya sebagaimana ketika kita dewasa ya. Saya nih misalkan ya posisi terus dilepas atau siapalah nanti misalkan Teh Anissa misalkan ketika nikah ikut suami kan sama orang tua kan dilepas. Artinya apa? Udah nggak dipeduliin. Kalau apa-apa mintanya sama suami misalkan gitu. Jangan minta ke ibu dan ke ayah lagi. Minta sama suami itu kan dicuekin, dicampakkan, tapi dioper ke orang lain. Nah sekarang anggap saja orang tua misalkan sudah sampai mencampakkan kita dan kita harus lari kepada orang lain meskipun bukan suami, misalkan lari kepada ibu yang lain gitu ya, ke ibu susu, ke ibu asuh, atau ke kakak asuh, atau kepada teman, sahabat, senior. Kita lari kepada mereka, kita bernaung kepada mereka, kita dapatkan kasih sayang mereka, itu sudah apa kebaikan mereka itu sudah tunai gitu, sudah selesai. Dan kita tetap harus mendoakan atas hutangnya diri kita ini. Gitu ya. Jadi nggak bisa kita benci, nggak boleh benci. Nggak boleh kesel karena tadi aja kalau di Al-Qur'an ya uffilakum, berkata saja, dongkolnya kita saja. Pernah ada satu sesi itu ada seorang penanya ya ke seorang syekh di televisi Arab tuh, dan itu pernah jadi viral tuh di YouTube juga pernah. Jadi ada orang nanya, "Syekh, ini ayah ibu saya kan numpang hidup di rumah saya." Baru itu udah di-cut itu pertanyaannya, itu pasti pertanyaannya salah nih kalimat berikutnya karena kalimat awalnya udah salah. Jadi kata syekhnya, "Ulangi coba." Diulangi lagi disangkanya nggak dengar syekhnya. "Gini Syekh, orang tua saya itu numpang hidup di rumah saya." Kata syekhnya, "Ulangi lagi." Terus dibilang orang tua saya itu kan numpang hidup di rumah saya. Kata syekhnya itu, "Kamu ini tidak berbakti dan durhaka." Jadi diri kamu aja itu punya ibu kamu, punya ayah kamu. Amalan kamu aja, makanya kan amal soleh anak kan itu kerekap buat ke orang tua selama masih dalam naungan. Ya, dalam asuhan tuh kalau asuhan primer tadi menyusui ya tapi ada asuhan sekunder kita selama belum balik, belum keluar dari rumah orang tua, belum mandiri, ya masih minta uang, masih pakaiannya dibelikan orang tua, masih tempat tinggalnya numpang di orang tua. Ya itu selama itu juga kita nggak boleh merasa kita nggak milik dia, nggak milik orang tua. Semua yang ada di badan kita, termasuk amalan kita itu milik orang tua. Itu. Saking mulianya, saking utamanya dan segala-galanya itu orang tua. Ya. Bahkan ketika pisah pun kita punya hutang gitu ya. Ketika misah kita udah mandiri, kita sudah punya keluarga baru, punya anak, kita udah sibuk itu kita tetap berhutang. Ya tetap berhutang. Jadi meskipun nggak bisa membayar hutang di saat ini misalkan ya, nggak bisa membayar hutang di saat dibutuhkan oleh orang tua karena anak sakit misalkan, memilih anak karena ini tanggung jawab sebagai orang tua, terhadap hubungan itu kita tetap hutang. Gitu ya, kita tetap hutang. Jadi itu ya kesimpulannya tadi pasti pilih kasih, kita juga pasti pilih kasih juga ya karena kita juga pasti pilih kasih. Kemudian mereka sudah berjasa banyak dan kita nggak boleh ada sedikit pun rasa. Ya. Kalau muncul itu harus diistighfar. Itu setan itu yang biasanya ngebisik-bisikin. Sejahat-jahatnya orang tua kalau sudah melaksanakan tugasnya di awal, ya, itu kita masih punya hutang. Ya. Paling boleh kita misah rumah atau karena nggak tahan misalkan ya kalau ada beberapa orang tua yang nyiksa ya kita menghindarkan diri dari kezoliman. Ya, ketika kita dizolimi kita menghindar dari kezoliman misalkan pergi dari rumah ada beberapa kasus seperti itu. Tapi tetap tidak boleh merasa kita nggak punya hutang ya. Tetap kita kalau orang tua kenapa-napa harus
Ya, orang tua sakit tetap kita kalau berusaha kita yang ngobatin, kita yang tanggung biaya obatnya. Karena mereka juga dulu menanggung kita di saat masa-masa kritis kita, masa-masa lemahnya kita. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa menjawab ya untuk Teh Mary. Itu aja mungkin Teh Anissa, kalau ada yang lain, mangga. Baik, alhamdulillah. Syukran Ustadz atas jawabannya. Mudah-mudahan bisa terjawab ya Teh Mary dengan apa yang sudah dijelaskan oleh Ustadz. Mungkin karena sudah jam 9:30 juga ya Ustadz, mungkin sudah dicukupkan dulu pertanyaannya. Saya memohon maaf kepada teman-teman yang sudah bertanya tapi belum bisa terjawab di kesempatan pada kajian malam hari ini. Mungkin dicukupkan saja untuk kajian pada malam hari ini. Alhamdulillah, jazakallah Ustadz atas materi yang sudah disampaikan. Kemudian kepada teman-teman yang sudah bergabung di kajian pada malam hari ini, saya ucapkan terima kasih. Semoga kita bisa terus istiqomah dalam menuntut ilmu dan semoga materi yang disampaikan oleh Ustadz pada malam hari ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tutup. Teh Anissa, punten sedikit, setengah menit ya. Ya, Ini mangga Ustadz. ini sekalian ini aja nih ngejawab, ada pertanyaan Teh siapa nih, Widya ya, di chat saya baca. Assalamualaikum, izin bertanya, apa tips menjadi ibu yang baik dan mendidik anak menjadi ahli Al-Quran? Nah ini singkat aja. Jangan pikirin bagaimana tips mendidik anak menjadi ahli Quran. Fokus kepada bagaimana kita menjadi seorang ahli Quran. Nah, ini banyak penyimpangan konsepnya, panjang ini kalau dijelasin. Cuma sekarang fokusnya gimana kita jadi ahli Quran. Ya, sementara lupakan anak kita sebagai seorang ibu. Ini untuk ibu ngomongnya ya. Fokus gimana kita jadi ahli Quran. Itu aja. Masya Allah, luar biasa. Jadi intinya bagaimana kitanya dulu ya Ustadz. Insya Allah nanti Ya. ketika kalau kitanya sudah maksimal, insya Allah kita bisa mendidik anak-anak kita nantinya juga dengan maksimal. Gitu. Amin. Amin, insya Allah. Sekali lagi saya ucapkan jazakallah khair kepada Ustadz Ridho dan kepada teman-teman sekalian. Saya juga selaku moderator pada kajian malam hari ini meminta maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Kita akhiri kajian pada malam hari ini dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dan dilanjutkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi Ustadz kepada teman-teman juga. Sampai bertemu di kajian-kajian selanjutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustadz. Syukran Teh Ica. Syukran, Ica.